Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, Christina Otagalung. Hari ini saya bersuka cita. Setiap hari dengan masa dalam dua milenium kejadian ini, setiap 100 tahun selalu dalam sejarah dunia akan ada satu wabah penyakit yang terjadi. Dan kita buktikan, masuk 2020 ada wabah yang namanya virus COVID-19, virus corona yang dimulai dari kota Wuhan tahun 2019 di bulan Desember. Tuhan mengizinkan ini semua terjadi untuk kita menyadari bahwa di segala hal dalam kehidupan kita hanya Tuhan yang berkuasa. Jadi kalau hari ini kita sudah mulai lupa pada kuasa Tuhan, baiklah kita bertobat. Kalau hari ini kita membanggakan harta kita, membanggakan hal-hal duniawi, baiklah kita bertobat. Karena hari-hari ini seperti penampian antara biji gandum dan ilalang, antara padi dan gabah, antara domba dan kambing. Saya hanya merasakan sebagai seorang ibu rumah tangga, saya masuk dalam doa, saya merasakan banyak yang terjadi. Tuhan izinkan di balik virus corona juga ada sesuatu yang indah, ada sesuatu kuasanya yang terjadi. Gereja mula-mula dibangkitkan kembali, gereja semua ditutup, semua tempat ibadah ditutup, semua seolah-olah dunia beristirahat dengan manusia kembali ke rumah masing-masing. Seorang suami yang sibuk kembali kepada istri dan anak-anak. Seorang istri mungkin yang sibuk wanita karir kembali mengurus anak-anaknya, dan anak-anak kembali juga merangkul orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya diberkati banyak sekali dengan keadaan kondisi ini. Terlepas dari banyak yang berduka, banyak yang meninggal, banyak keluarga yang ditinggalkan. Tapi kita percaya setiap kejadian ada baik dan buruk, ada duka dan suka, ada wabah, ada kemenangan. Jadi Tuhan inginkan kita mencari wajahnya, kita mendekati Dia, kita mencari kehendak keinginannya. Saat ini saya hanya bisa berkata, kembali ke gereja mula-mula, kembali ke keluarga kita masing-masing. Hendaklah suami kembali menjadi imam, kembali sebagai pemimpin nabi di rumah tangganya, dan istri sebagai penolong pendoa bagi anak-anak. Dan anak-anak kembali kita didik dengan benar, mereka mengandalkan Tuhan, mereka mau bangun hubungan, mengalami Tuhan. Yang lebih utama, ketika mereka kita didik mengalami kuasa Tuhan, mereka akan bertahan pada zamannya. Zaman mereka akan bukan lebih baik, tapi akan bertambah jahatnya. Karena Tuhan izinkan di akhir zaman ini segala sesuatunya sudah terjadi. Baiklah, saya melihat banyak fenomena yang terjadi di dunia. Saya sering buka YouTube, ada gempa, ada meteor, ada apapun yang Tuhan izinkan, banjir segala macam. Semua tidak bisa diramalkan, ditebak lagi oleh pakar, oleh meteorologi, tidak ada. Itu semua kembali kehendak Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, itu ada jawabannya di Injil, Alkitab. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baiklah saudara, itu adalah jawaban dari dunia ini, jawaban inti dari segalanya. Karena begitu besarnya akan kasihnya akan kita, Dia sudah memberikan anak yang tunggal. Kita hanya percaya dan buktikan kuasanya hidup dari diri kita. Saya mengalami banyak hal di tahun 2020. Waktu memulai 2020 saya berdoa kepada Tuhan, Bapa, aku meminta resolusi 2020, matikan dagingku, matikan lebih lagi egoku. Aku ingin berjalan dengan kuasa-Mu. Aku ingin mendengar kuasa-Mu. Aku ingin tahu isi hati-Mu, Bapa. Matikan dagingku, matikan egoku. Dan benar Tuhan jawab. 2020 Januari, orang tua terkasih, ayahanda saya tercinta, mulai sakit dan sekarat. Hampir 3 bulan lebih dia kami bergantian merawat. Di situ aku merasakan kasih Tuhan ketika aku boleh mengasihi seorang bapakku, seorang ayahku yang selama ini beliau begitu sendiri ketika sejak
12 tahun lalu ditinggalkan oleh istrinya, oleh ibu kandung kami. Tapi begitu dia sakit seperti bayi yang kami rawat, yang kami sayangi, kami mandikan, kami bersihkan. Tapi saya hanya berkata, Bapak, aku mengasihi engkau. Seperti aku merawat bapakku, seperti itulah aku melayanimu Tuhan Yesus. Ketika aku merawat dia, menjaga dia, melap dia, aku bilang, Tuhan, aku ketika aku melap kakinya, aku bilang, aku melayani Bu Bapak. Ketika aku melayani orang tuaku, bapak kandungku, aku mengasihimu Tuhan Yesus. Aku melayanimu Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, di situ suatu kuasa hadir dalam diriku, yang dimana ada satu penyaliban daging, kecintaan, ketulusan, kasih sayang, cinta terhadap orang tua, kasih. Dan ketika dia mulai mengalami proses daging lemah menghadapi penyakitnya, ada kuasa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya terus berdoa. Setiap merawat dia, berkunjung ke rumah sakit sampai 3 hari, saya selalu datang dan melihat dia berdoa, dan dia selalu mau didoakan, bacakan firman, walaupun ada proses-proses juga yang sangat-sangat tidak rasional gitu, ketika dia mulai juga tidak menerima dengan pikirannya, tapi ada kuasa yang Tuhan tundukkan kepadanya. Dia menerima dengan tenang, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Air mata saya, begitu saya dilahirkan sampai hari ini, begitu banyak air mata yang saya berikan kepada orang tua saya, terutama kepada bapak saya. Tapi pada saat Tuhan menjawab air mata saya, Tuhan mengembalikan berkasnya, Tuhan menampung air mata saya di kirbatnya. Ketika dia bilang, pada saat 5 hari sebelum dia pergi hari Minggu, tanggal 5 April, Tuhan izinkan 3 hari saya merawat dia di rumah sakit dari pagi sampai sore. Hari kedua dia dirawat di Masjid Pasar Rebo. Saya bertanya kepadanya, sudah bertemu Tuhan Yesus Pak? Dan dia bilang sudah. Saya, hatiku bangga, hatiku bahagia, melonjak kegiranan. Saya berkata, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau berkenan berjumpa dengan dia. Begitu saya bangganya, saya terdiam kurang lebih 1 jam. Saya melihat dia, saya menangis dalam hati, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dia, Engkau menerima dia. Setelah itu saya masih penasaran, saya tanya, Tuhan Yesus ngomong apa Pak? Dia bilang, jadilah terang. Saya langsung dalam hati bangga, Tuhan terima kasih, Kau berikan pengampunan, Kau berkenan kepada Bapak saya. Terima kasih Tuhan. Dari situ aku yakin ketika dia menghembuskan napas hari Minggu jam 8 pagi di rumah kami, aku yakin rohnya kembali kepada Bapa Surgawi. Namun walaupun tubuhnya akan kembali menjadi tanah, seperti kita kembali akan menjadi tanah pada akhirnya, tapi rohnya itu akan kembali kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga. Itu yang membuat saya tidak bersedih. Saya hanya bilang, Bapa terima kasih Tuhan, sebelum dia Engkau panggil, Engkau berkenan berjumpa dengannya. Itu kemenangan yang saya terima di tahun 2020. Ketika proses yang kita jalani itu begitu ajaibnya, sakitnya, tapi Tuhan membuat seperti mimpi. Hari berlalu, hari berganti. Ketika dia pergi, sekarang tanggal akhir bulan Mei, kurang lebih dia sudah pergi hampir 2 bulan. Saya cuma berkata, Tuhan terima kasih, Bapakku sudah mengakhiri pertandingan imannya, finishing well. Jadi saudara, saya hanya mengajak, ayo kita jangan menyerah, jangan tenggelam di tengah jalan, jangan menyerah. Setiap iman itu adalah pertandingan proses kehidupan. Ketika kita mampu melewati pertandingan demi pertandingan, ada kuasa yang Tuhan latih buat kita. Saat ini mungkin kita bertanding melawan seperti ini level A, kita akan naik ke level B, ke level C. Sama seperti doa. Ketika kita berdoa bagi jiwa-jiwa, Tuhan izinkan kepercayaan, ketaatan, ketulusan, tekun berdoa. Sampai akhirnya doa itu dibuai dengan iman. Bergerak, keluar, melangkah. Apa yang kita inginkan? Setelah COVID ini, saya hanya bisa melihat di berita. Saya menangis, Tuhan, banyak sekali ternyata yang berjatuhan gitu di seluruh dunia. Ini adalah warning up. Ini adalah wake call. Jadi peringatan. Jadi kita harus waspada bahwa setiap kejadian selalu ada hikmahnya, selalu ada peringatan.
Jadi sebelum terlambat saudaraku, mari kita bertobat. Bertobat. Karena sekarang hidup kita itu di ujung tanduk. Sekarang cepat atau lambat besok kita akan tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi percayalah, ketika kita menang dalam iman, pertandingan iman dengan kuasa Roh Kudus, tuntunannya, dengan daulatnya, tawanannya, kita akan mampu melangkah. Kita akan mampu melewati segala hal peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi saudaraku, ayo kita sungguh-sungguh. Akhir-akhir zaman ini bukan lagi masalah apa yang kita cari. Semua itu kita dapatkan ketika kita mau melekat, berjalan bersama kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu kuasa yang luar biasa. Saya akan mengingat Memorial 2020, bencana COVID-19, dan bersama kepergian ayah kami tercinta. Itu adalah satu memorial buat saya bahwa kuasa Tuhan terjadi, diizinkan pada setiap kita manusia untuk kita benar-benar saling mengandalkan Tuhan. Saya melihat kejadian di dunia begitu dahsyatnya, gempa, hujan es, belalang seperti yang terjadi di Mesir. Tapi saya hanya bilang, Bapa, jadilah kehendakmu. Selain Engkau maha kasih, Engkau adalah maha adil. Engkau adalah hakim di atas segalanya. Jadi segala perbuatan kita pun ada proses pertanggungjawabannya. Jadi sebelum kita melakukan hal-hal yang tidak baik, baik kita berpikir dan berdoa bertelut di kaki Tuhan, meminta pengampunan. Jangan biarkan daging kita menang, kuasa iblis bekerja dalam tubuh kita untuk menjatuhkan orang lain, melukai orang lain. Tapi biarkan kita tunduk di kaki Tuhan dengan intim, membaca Alkitab, berdoa. Ketika engkau dibangunkan jam 3, jam 2, jam 11, bangun. Ambil sikap berdoa. Ketika engkau gak bisa tidur, buka Alkitab, baca Alkitab. Hari-hari ini Tuhan membangkitkan para orang-orang yang mau dipanggil, yang mau berdiri dan bayar harga untuk berdoa, berjaga-jaga. Jadi saudaraku, ayo kita rebut Indonesia, dunia. Kita berdiri bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kita berdiri bagi keluarga kita, bagi sanak saudara kita. Kita berdiri pada orang-orang yang Tuhan kirim, orang-orang yang Tuhan ingatkan. Apa arti dari kehidupan? Itu akan berjalan dengan sejarah kisah hidup kita. Saya percaya setiap kita memiliki journey-nya sendiri, pengalaman sendiri. Kita punya bagian kita masing-masing. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita belajar dari hal yang kecil, sehingga kalau Tuhan percayakan keadaan yang besar, kita cakap melakukannya. Kita bertanggung jawab. Jadi saat ini saya pernah bertanya pada Tuhan, Bapak udah 3 bulan gitu, saya hanya melihat menangisi banyak orang-orang yang kelaparan, yang kebutuhan hidup aja sudah susah buat makan. Saya menangis berdoa bawa bersama 3 putri kecil saya. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Apa yang saya lakukan sebagai ibu rumah tangga? Saya tidak hanya mau diam di rumah, hanya menikmati bersama 3 putri kecil saya, bersama suami saya yang bekerja. Walaupun kami cukup dengan kehidupan kami, tapi saya mau jadi alatmu Tuhan. Pada saat saya berdoa seperti itu, minta dari Tuhan, Tuhan kirim beberapa jiwa yang memang harus kita bantu dengan semampu kita gitu. Akhirnya Tuhan kirim, dan akhirnya Tuhan kasih satu kepercayaan untuk membantu sebuah yayasan. Tapi Tuhan, saya mau lebih lagi, saya bilang, saya mau lebih lagi. Biarkan Tuhan, Engkau berkuasa atas diriku, jadikan aku alatmu. Aku ingin keluar Tuhan, aku ingin membantu banyak jiwa-jiwa. Tuhan berikan saudara-saudara. Jadi saya percaya, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu adalah Tuhan taruh di hati kita, agar kita keluar, mampu kita melakukannya. Karena apa? Karena ada kuasa yang menyertai. Jadi sekarang banyak orang di gereja, banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, membaca Alkitab, berdoa, tapi lupa satu hal. Mereka lupa ada kuasa yang menyertai kita. Tuhan Yesus bilang dalam firman-Nya, kepadamu akan diberikan kuasa untuk menjadi penginjil, pemberita firman Tuhan sampai ke ujung bumi, karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Nah, saudaraku, itu adalah kuasa Roh Kudus yang mampu, yang membuat kita cakap untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Jadi jangan berpikir untuk hanya mementingkan diri kita, keluarga kita, tapi lakukan bagian kita kepada orang lain. Doakan orang lain dulu. Tuhan akan berhitung.
Jangankan ke kita meminta, hati kita pun apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita timbulkan, Tuhan berikan semuanya. Dia Maha tahu. Dia tahu segalanya yang kita butuhkan. Jadi saya selalu belajar satu hal. Bapa, izinkan aku menjadi alatmu. Pakai aku, pakai tubuhku sebagai tawanan roh. Bantu aku Tuhan Yesus untuk menjadi alatmu. Aku tidak meminta banyak hal Tuhan Yesus. Aku tidak meminta mahkota atau apapun. Itu bagianmu Bapa. Itu reward yang kau sediakan. Yang sudah kau janjikan. Jadi aku hanya melakukan bagianku. Apa yang menyenangkan hatimu. Tidak perlu dipuji dilihat orang. Aku lakukan bagianku. Pakai aku Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Jangan memandang aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak berpendidikan. Tuhan tidak minta predikat macam hal itu. Tuhan hanya meminta hatimu. Ketika dia memilih 12 murid, itu murid-murid yang tidak berpendidikan. Itu murid-murid yang kacau balau hidupnya. Tapi dia melihat hati mereka, dia membentuk sebagai bejananya. Nah, baiklah saudaraku, hari ini kita masuk dalam pandemi COVID-19. Tapi percayalah, kuasa Tuhan pun besar, berlimpah-limpah, double porsi. Saya yakin ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan minta hujan, berikan ke tempat lain. Hujan berhenti. Ketika saya berdoa, hentikan ada orang yang tidak berkenan. Berhenti Tuhan. Nah itu terjadi saudaraku. Banyak hal. Ketika hujan deras, rumah saya bocor, saya bilang, Bapak jangan kasih rembes bocor. Kasihan anak-anakku. Berhenti. Banyak hal yang kecil-kecil Tuhan percayakan. Saya bersyukur. Kita bukan harus spektakuler membangkitkan orang mati. Kalau bukan bagian kita, panggilan kita, kita lakukan panggilan kita, bagian kita. Dari hal yang sederhana, saya percaya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang ada pada diri kita masing-masing, itu yang memampukan kita melakukan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tanggal 29 Mei, kita bangkit, rohmu bangkit. Kuasa Roh Kudus menyertaimu sampai akhir zaman, sampai engkau dipanggil ke dalam pangkuan Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.